Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Kali ini kita ingin membahas tentang analisa teknikal yang sangat simpel, tapi lumayan powerful ya, di saham-saham BRI, Agro, dan terakhir adalah BRIS. Nah, pertama-tama kita akan mengecek dulu teknikal dari IHSG kita ya. Kalau di investing itu kita tulisnya JKSE Jakarta Stock Exchange Composite di Indonesia Jakarta. Kemarin perdagangan di tanggal 13 IHSG sempat hampir turun di MA5. Nah, kita bisa lihat di candlenya ya, di sini MA5-nya itu ada di harga 5.449 dan IHSG itu sempat turun di bawah MA5 itu di harga 5.427 ya. 5.427, tapi dia kembali rebound lagi ke atas, naik di atas MA5 dengan close di harga 5.461. Nah, kira-kira kedepannya seperti apa? Kedepannya adalah kalau seandainya ini ya, kalau kita ngeliat dari chart, apabila IHSG turun di bawah MA5, nah turun di bawah MA5 ya, yang garis hijau ini, IHSG itu bakal nutup gap dulu. Ini ada gap kecil sedikit, itu ada di harga 5.395 sampai 5.412. Nah, ini ada di gap ya di antara tanggal 9 sampai tanggal 10. Ketika tanggal 10 opening dia sempat naik sedikit, hanya 0, berapa persen. Jadi kalau IHSG turun di bawah MA5, kemungkinan dia bakal koreksi dulu untuk menutup gap di sini 5.395. Tapi kalau seandainya masih lagi turun, kita masih punya support di antara MA20 ini ya. Nah, dia sering nggak sih turun di bawah MA13? Nah, ini sering juga turun pas di MA13. Nah, kalau seandainya itu ya kemungkinan bakal turun ke MA13 dulu atau ke SMA-MA20. Kalau masih turun di MA20, dia bakal menguji support lagi di MA200. Walaupun IHSG nanti naik turun, yang pasti kita tetap menjaga dari saham-saham kita ya. Nah, sekarang ini IHSG ini juga banyak dipengaruhi kenaikan ini dari saham-saham yang besar ya, seperti BRI. Kita tengok chartnya. BBRI. Nah, di sini kalau kita melihat keseluruhan dari BBRI itu sudah mulai masuk masa uptrend. Kalau kita ngeliat garis MA5-nya ini ada di harga di tanggal 12 bulan 10 kemarin, dia sudah mulai masuk uptrend ketika MA5-nya memotong ke atas dari MA20 di harga 3.900. Kalau kawan-kawan yang sabar, sudah berapa sekarang, dari 3.100 sampai ke 4.000. Udah cuan lebar ya. Nah, tapi kita lihat di sini, ini kan sudah masuk uptrend terus. BRI ini punya gap juga di tanggal 9 dan 10, sama seperti IHSG kemarin ya, yang tak saya ceritakan tadi. BRI ini punya gap antara harga 3.690 sampai 3.770. Kalau seandainya dia turun di bawah MA5 nih, MA5-nya ada di 3.952, dia turun di bawah MA5, bisa jadi dia bakal mengisi kosongan dulu dari menguji di gapnya ini. Jadi kalau kawan-kawan yang mau masuk di BBRI sekarang bisa ambil selama dia masih ada di atas MA5. Tapi kalau seandainya dia turun, nah mungkin kawan-kawan bisa cicil lagi pas di atas dari gapnya ini 3.690. Kalau seandainya turun lagi, nah, kawan-kawan bisa tahan, nanti tunggu di MA200-nya, MA20-nya dari ini. Selama dia masih ada di MA5, ini kemungkinan dia bakal naik terus. Tapi kalau dia turun, nah kemungkinan dia bakal menguji di gapnya turun. Setelah itu BBRI. Nah, BBRI ini juga punya gap up yang sangat jauh ya di atas. Nah, ini di tanggal bulan 2, tanggal 26 bulan 2, ini dia sempat juga gap down.
Nah, ring harganya di antara 4.480 sampai 4.380. Jadi masih sangat tinggi ya, lumayan berapa persen kalau seandainya dari sekarang harga 4.000 ke 4.480. Lumayan. Tapi kalau untuk menuju ke situ kita harus hati-hati. Nah, kita harus hati-hati juga di sini. Selama intinya yang harus kawan-kawan ingat kalau seandainya kawan-kawan masuk di harga BBRI adalah kalau dia turun di bawah MA5, kemungkinan dia bakal menguji supportnya yaitu di gap downnya ini di 3.690 sampai 3.770. Kita bisa antrikan di sini. Kalau seandainya dia masih turun lagi, kita bisa jaga-jaga di MA20. Nah, seperti itu aja yang singkatnya. Intinya adalah kalau ketika masuk di saham-saham seperti ini, mau itu saham BBRI atau saham-saham yang bisa diomong lapis 2, lapis 3 atau bisa diibaratkan seperti gorengan ya, yang volatilitas harganya tinggi, kawan-kawan jangan lupa untuk menerapkan money management dan disiplin. Karena itu adalah kunci dari trader. Kalau seandainya kawan-kawan mau sukses di bisnis saham, kuncinya adalah money management dan disiplin. Nah, kalau kita membahas BBRI, kayaknya nggak rame kalau kita tidak membahas. Mungkin bisa ada yang ngomong anaknya dari BBRI atau masih satu grup dari dia, yaitu adalah Agro yang kemarin sempat naik lumayan ya. Nah, di sini kita lihat sebenarnya Agro itu kemarin masuk di masa sideways di antara ring harga 4.400-an sampai di bawahnya 347. Tapi kita ngelihat di sini ya, ini ada MA5 dan MA20 yang sudah mendekat. MA5-nya itu ada di harga 3.390 dan MA20-nya itu ada di 394. Berarti hanya tinggal sisa 4 poin. Satu tick saja sudah ketutup. Dan kita melihat di volume perdagangan kemarin, Agro itu mencatatkan volume yang sangat tinggi. Nah, ini lumayan tinggi lah dari seminggu terakhir ya. Ditambah dia sudah mau masuk di fase uptrend. Ini ketika dia nanti MA20, MA5 memotong di garis MA20, dia sudah masuk ke garis uptrend. Melihat dari seperti ini, saya mau kalau Senin saya bakal pantau Agro tetap untuk masuk di Agro. Karena dia sudah mau masuk fase uptrend. Nah, kalau dia masuk fase uptrend ini dan dia bakal terus rally naik terus, targetnya di berapa sih? Nah, kita lihat di harga sebelumnya itu di tanggal 15 bulan 10, dia sempat menyentuh harga 500. Nah, tetap kalau kawan-kawan menerapkan money management, kalau seandainya dia beli di harga sekarang 400-an, nih, kawan-kawan mungkin kalau dia bakal tembus ke 500 bisa average up ya nanti. Tapi kalau seandainya stop lossnya berapa? Ketika dia turun di bawah MA20, 2% dari MA20. Kita cek ya. Kalau saya seperti itu, cut loss ketap lah bahasanya. Itu ada di harga antara 20-nya di harga 394. Nah, di sini. Nah, 2%-nya berarti 2%, 8 poin. Berarti mungkin di harga 380-an lah ya, atau mau nunggu di harga MA13-nya 375. Kalau kuat ya. Kalau tembus itu ya bakal turun terus. Yang terakhir yang bakal kita bahas adalah tentang BRI Syariah ya, masih saudara dari Agro. Terkait dengan berita-berita yang banyak sekali terdengar dari BRI Syariah, yang paling banyak adalah sekarang ini mungkin cerita tentang cuitan dari Ustadz Yusuf Mansur terkait Bank BRI Syariah. Nah, walaupun mau berita dari manapun, tetap kalau kalian memang mau sukses di bisnis saham, apapun beritanya tetap dicek dari chart. Nah, kita tengok ya chartnya ya. Nah, kalau melihat dari chartnya, BRI Syariah ini masih mengalami fase di mana dia masih sideways.
Sideways ya, dia berada di rank harga 13.20 sampai 12.20. Jadi kalau seandainya melihat dari sini, kalau dia belum tembus di 13.320, ya mungkin dia bakal turun lagi sekitaran atau dia bakal turun lagi di 1220. Nah, kalau kawan-kawan mau coba untuk spekulasi buy, sebenarnya sudah boleh lah, asal dia jangan turun di atas 1220 ya. Kalau ngeliat dari garis MA-nya, MA5-nya itu berada di 1260 dan MA20-nya ada di 1287. Nah, itu MA20-nya masih ada di atas. Artinya mungkin masih downtrend ya. Tapi karena downtrendnya ini garisnya ini sangat-sangat tipis, ya kita bisa tengoklah nanti ke depannya kalau seandainya ada cerita-cerita apa dari bearish syariah atau sentimen-sentimen apa yang bakal kena di bearish syariah, mungkin dia bakal mempengaruhi di harganya ini. Tapi yang pasti kalau untuk sekarang dia masih bergerak di harga range 1320 sampai 1220. Semua itu tergantung dari kawan-kawan ya, mau masuk di harga berapa. Yang pasti terapkan money management yang kuat. Nah, dari 3 saham yang kita pantau tadi ya, yaitu BRI, Agro, dan BRIS, semua menunjukkan kalau tanda-tanda ingin uptrend semua. Tapi semua kalau entry dan buy di 3 saham itu semua tergantung dari money management kawan-kawan. Dimana kawan-kawan bisa menerapkan money management yang sangat bagus untuk bisa masuk ke saham-saham tersebut. Biasanya resepnya ya, kalau apabila agro naik tinggi, bahkan malah BRI Syariah naik tinggi, biasanya agro itu bakal ngikut di belakangnya. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila agro naik, BRI Syariah juga bakal ikut naik juga. Intinya buat kawan-kawan semua, terus belajar, terus disiplin, dan terapkan money management. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila ada sesuatu yang bisa ditanyakan di komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.